Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena Dialah Rabb yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Baiklah, saya Muhammad Azhar Yahya, jurusan Kesehatan Masyarakat, ingin mempresentasikan sebuah PPT atau artikel yang berjudul tentang karbohidrat. Mana karbohidrat ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian karbohidrat, menganalisis klasifikasi karbohidrat, menjelaskan fungsi karbohidrat, membedakan AKG karbohidrat dan pada usia laki-laki dan wanita, menganalisis sumber karbohidrat, menjelaskan akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Baik, selanjutnya yaitu karbohidrat dalam senyawa karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidrosid aldehida atau polihidroksid ketan yang mengandung unsur-unsur karbon. Fungsinya itu karbohidrat diantaranya yang pertama, sumber energi metabolisme dan penyimpan energi. Komponen struktur pada dinding sel tanaman dan ekosistem pada arthropoda. Bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa masing-masing dibutuhkan oleh ikatan N glikosidik untuk basa purin dan piripidin. Fitur internal dari banyak protein dan lipid, gliprotein dan lipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul targetnya. Baik, selanjutnya itu fungsi karbohidrat, di mana cadangan glikogen. Pada gambar di atas juga kerja protein cadangan, efek antikegonenik, kerja hati, sistem saraf pusat terdapat juga gambar-gambar di atas diantaranya. Kemudian kita membahas klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi berdasarkan jumlah unit atau gula tunggal. Ada diantaranya itu gula 1 sampai 2. Monosakarida, disakarida, dan yang kedua itu oligosakarida atau 3 sampai 9 maltooligsakarida, polisakarida non glukosa. Karbohidrat terbagi juga atas dua, yang pertama simpel dan kompleks. Simpel juga terbagi atas dua, monosakarida dan disakarida. Kalau monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa. Dan yang kedua itu disakarida, maltosa, laktosa, sukrosa. Dan juga terbagi itu atas duanya itu kompleks. Disakarida, starches, fibers, dan glikogen. Kelebihan juga pada karbohidrat itu seperti gambar di atas, banyak mengandung gula bebas. Asupan kaya akan gula bebas dan pati dicerna dengan cepat. Dia tinggi fruktosa resistensi. Konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15 sampai 20 kilo per orang. Kekurangan juga karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau yang pasti tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi syaraf pusat. Glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini menjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconesis, sintesis glukosa dari fruktosa non karbohidrat, misalnya protein dan lemak, penyusun otot dan lapisan.
Tanda-tanda klinis anak atau gizi buruk. Yang pertama itu marasmus. Tampak sangat kurus, tulang terbungkus, wajah seperti orang tua, kulit keriput, jaringan lemak sangat sedikit, perut cekun, laga gambang, sering disertai jenuh. Teman-teman, selanjutnya itu jenis pangan sumber karbohidrat. Kita tahu semua bahwasanya di Indonesia berpuluh-puluhan karbohidrat, di antara itu beras, jagung, gandum, real, mil, sorghum atau umbi-umbian juga termasuk kentang, singkong, ketela, lambat kentang atau talas, dan juga tebu dan gula bit, sereal dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Di antaranya itu ada 10 orang teman saya. Itu Setia Prasaharir. Pertanyaannya, secara umum jelaskan definisi karbohidrat. Baik, langsung saja. Jawabannya adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen dapat komposisi menghasilkan H20. Di dalam tubuh karbohidrat dapat juga dibentuk jadi beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Pertanyaan kedua itu dari saudara Muhammad Sofi. Jelaskan pengelompokan karbohidrat berdasarkan struktur kimianya. Jawabannya itu berdasarkan struktur kimianya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat dengan struktur yang sederhana seperti monosakarida dan sakarida. Yang ketiga itu dari saudara Muhammad Nasruddin. Itu jelaskan perbedaan struktur amilos A dan amilopektin. Di mana amilo A adalah pati tersusun dengan dua, itu amilo A dan amilopektin. Keduanya makromolekul ini sangat berperan terhadap sifat fisik, kimia, dan fungsional pati. Pertanyaan keempat yaitu dari saudari Rizkawati. Jelaskan konsep mengenai konspirasi D dan L. Jawabannya itu, apakah gugus OH terletak di sebelah kanan disebut mempunyai konspirasi D? Dan apabila gugus OH terletak di sebelah kiri tersebut mempunyai konfigurasi L. Selanjutnya, untuk monosakarida yang mempunyai atom C lebih banyak dari atom C pada glisakarida. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Hawani, yaitu tuliskan ketentuan penulisan Haur. Ketentuan penulisan struktur Haur monosakarida atau gugus OH terletak di kanan pada struktur, which dituliskan di bawah pada struktur Haur. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Muhammad Aziz. Mengapa monosakarida tidak mampu dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana? Jawabannya, monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat sederhana karena monosakarida hanya memiliki 3-6 atom C sehingga tidak dapat dihidrolisis, sedangkan disakarida terdiri dari 2 monosakarida sehingga disakarida dapat dihidrolisis. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudari Sri, yaitu apa itu maltosa? Maltosa adalah suatu disakarida yang merupakan hasil dari hidrolisis parsial tepung amilum. Maltosa tersusun dari molekul AD glukosa dan BD glukosa.
Pertanyaan ke-9 dari saudari Felicia. Sebutkan contoh disakarida. Jawabannya sukrosa gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa gabungan glukosa dan galaktosa, maltosa gabungan glukosa dan glukosa, isomaltosa gabungan glukosa dan glukosa, selubiosa gabungan glukosa dan glukosa. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-10 dari saudari Amelia Bakri. Tuliskan persamaan reaksi hidrolisis maltosa, laktosa, dan sukrosa. Jawabannya itu persamaan reaksi hidrolisis atau maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa itu tambah air, glukosa tambah glukosa. Laktosa tambah air, glukosa dan galaktosa. Sukrosa tambah air, glukosa dan fruktosa. Itulah sesi tanya jawab pada hari ini. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Baik, saya tutup dengan ucapan nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.